Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih Mbak Evi atas waktunya, Mbak Evi. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan atas waktu dan kesediaannya untuk melihat sekilas terkait dengan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh tim efektif laut. Ini terkait dengan aksi perubahan yang kita pilih, temanya terkait dengan manajemen risiko. Kita mencoba membuat aplikasi terkait sistem informasi manajemen risiko, yang mana kita berpedoman pada Excel yang sudah ditetapkan oleh BPKP, yang ada beberapa proses, ada sekitar 7 proses ya, dari mulai inventarisasi pernyataan risiko sampai dengan nanti kegiatan pemantauannya. Apa itu kebuka semua itu? Ya, mungkin gimana? Apa belum share ke, perlu share ke Zoom nggak? Bentar. Saya belum masuk Zoom nih. Nah, ini targetnya di 2 bulan ini kita sudah bisa melakukan pembangunan aplikasi beserta uji cobanya. Nanti setelah 2 bulan kita masukkan semua dokumen risiko yang punyanya Puslitbang Laut. Jika memang memungkinkan ada waktu untuk melakukan pengembangan dan memungkinkan memang aplikasi bisa diimplementasikan untuk di lingkungan Badan Litbang, kita bersedia untuk dilakukan pengembangan. Nah, maka dari itu, karena ini kemungkinan akan kita gunakan secara bersama-sama, sebelum kita melakukan finalisasi untuk prototipe aplikasi, kita akan membahas dulu ke teman-teman evaluasi sebagai satgasnya di lingkungan Badan Litbang. Ini kita coba kasar untuk coba melihat kekurangannya. Kemarin pembahasan sama Irfan memang masih ada kekurangan, ada miskomunikasi antara saya sama Irfan, jadi belum sepakat antara yang penilaiannya. Nah ini kita coba dulu, kita buka. Ini adalah dashboardnya. Kelihatan nanti bahwa ternyata ada 5 jumlah kegiatan. Nah nanti ada, kalau misalnya kita sudah melengkapi datanya, kita bisa lihat secara kompleks di dashboardnya. Di kegiatan kita coba masuk ke data kegiatan. Prinsipnya kita tetap harus buat Excel yang sudah ditetapkan oleh BPKP, hanya saja aplikasi ini memberikan kemudahan ketika kita sudah punya inputan awal di tahun ini, itu inputan ini akan bisa nanti digunakan di tahun berikutnya. Nanti kalau misalnya seandainya Mbak Evi risikonya diperbaharui di tahun berikutnya, nah kita tinggal ambil data yang tahun sebelumnya, kita tinggal ganti tahunnya. Jika memang tidak ada perubahan atau penambahan terkait dengan pernyataan risikonya, gitu. Nah, terus yang kedua, kita berharap bahwa dengan adanya pernyataan risiko ini yang sudah kita inventaris dan sudah kita masukkan identifikasi kapan waktu tindak lanjutnya, baik itu mau penelitian maupun pemantauan, itu menjadi alert untuk kita melakukan tindak lanjut itu. Jadi nanti masing-masing pemilik risiko dia memiliki akun sendiri. Jadi ketika nanti dia sudah ada harusnya yang ditindaklanjuti dari Januari sampai Maret, dan nanti akan ada alert ke pemilik risiko untuk melakukan tindak lanjut di Januari sampai Maret itu. Gitu. Nah, itu menjadi kemudahan bagi kita untuk melakukan pengendalian untuk melaksanakan RTP-nya. Lalu di sini juga kita memasukkan komponen approval dari pimpinan. Ketika kita menyatakan bahwa ini kita punya kegiatan ini dan punya pernyataan risiko dan penyebabnya dan dampaknya, kita akan memberikan kepada pimpinan. Selama ini kita hanya tanda tangan dan pernyataan risiko sendiri ya. Nah, ada baiknya bahwa pimpinan itu tahu. Berarti di levelnya pelaksana itu ternyata kita menemukan risiko-risiko yang seperti ini gitu kan. Nah, itu ketika nanti kita sudah kasih ke pimpinan, akan ada approval dari pimpinan. Nah, itu menjadi salah satunya komunikasi yang melihat bahwa pimpinan, oh kalian tuh punya masalah di sini ya, gitu. Nah, ketika itu bisa tidak ada lagi kendala dari sisi pimpinan dan dari sisi pemilik risiko, baru dokumen ini bisa dicetak menjadi daftar risiko, peta risiko, dan RTP, dokumen tiga output dokumen manajemen risiko.
Kalau misalnya kita mau lihat sedikit uji cobanya, ini Uji coba. kita lihat uji coba dulu mungkin ya, biar kelihatan dari kegiatan. Nah, kegiatan. Di kegiatan ini kita masukin data kegiatannya. Ini adalah unit organisasi, terus berdasarkan kemarin, kita di KKE itu ternyata ada yang sifatnya kegiatan operasional, ada yang sifatnya kegiatan strategis, gitu kan. Nah, ini bahasanya boleh kita rubah nomenklaturnya. Ini kita buatnya masih kegiatan harian, tapi sebenarnya ini maksudnya untuk operasional nanti kita membuat mungkin kita harus perlu lagi mendeskripsikan, mengartikan bahwa operasional itu siapa saja pemiliknya, siapa yang dimaksud dengan kegiatannya, dan yang strategis itu lingkupnya siapa aja, gitu kan. Nah, nanti kita ini bisa, jadi ada misalkan ini jenis kegiatan, di sini kita bisa merubah, misalkan nanti ini jenis harian atau ada tambahan lagi, itu bisa. Ya, nanti kita enggak, tapi maksudnya ini diubah jenis kegiatannya jangan harian, jadi saya rubah langsung yang ya. hariannya jadi Kegiatan. namanya operasional, gitu kan. Operasional. Nah, tapi nanti mungkin kita akan sepakati yang Bevi, yang lingkup operasional itu sampai di mana? Apa sampai di S4 aja kah? Eselon 4 3 yang strategis, yang punya eselon 2, eselon 1 misalnya gitu. Oh, kamu udah datang ya Bintang ini ya? Iya kan, saya Sufi masuk loh di kota. Iya. jadi nanti mungkin kita sepakati pas ketika kita input, nanti ya kita buat nanti kita buat susun pedomannya ya. Kita akan nanti kita konsultasi ke Mbak Evi untuk melihat lingkup operasional sama strategisnya ya. Nah, ini kegiatannya judulnya misalnya Lakip, atau apa yang belum ada, angkutan lebaran misalnya gitu kan ya. Laporan monitoring angkutan lebaran. Ya, oke. Nah, ini tahunnya adalah tahun saat ini. Pemilik resikonya, kalau misalnya Pak Gunung, kita asumsikan pimpinannya langsung Pak Gunung. Kita nggak ngambil ke Pak Kabadan. Nah, kalau Pak Sri berarti nanti pimpinannya adalah Pak Gunung, karena nanti Pak Gunung akan berperan ketika memberikan approval. Coba tes ke saya aja, ketinggian. Operasional itu dia di eselon 3 dan 4. Oh ya, oke. Benar ya, ini. Itu eselon 1 dan 2, terus kemarin info dari BPKP, kalau bisa levelnya itu cuma strategis aja, 1 dan 2. 1 dan 2 punyanya strategis. 3. Jadi untuk penilaian risiko ini untuk eselon 1 dan 2 aja, karena tujuannya ke depan itu kita harus memberikan feeding untuk pimpinan mengambil kebijakan, gunanya ada penilaian risiko. Nah, tetapi saya konsultasikan lagi, koordinasikan dengan Ijen dan Biro Perencanaan. Infonya mereka sambil mereka masih menunggu untuk adanya peraturan perihal manajemen risiko dulu dari Ijen. Bisa memutuskan. Untuk sekarang lanjutannya dulu ini. Ya, karena kalau di KKE kan memang dipisahkan ya antara operasional sama strategis ya. Oke. Nah, ini kita coba misalnya ada kegiatannya untuk Anglab di tataran kegiatan operasional, saya sebagai pemilik resiko dan Pak Sri Hardianto sebagai pimpinannya. Nah, ini sama seperti kita nginput Excel, kita masukin lagi pernyataan risikonya. Ya, nggak usah. Ya, nah, ini nggak usah lah panjang ya. Pokoknya ini mas saya pernyataan risikonya. Nanti ketika sosialisasi aja ya mungkin kita lengkap uji cobanya. Nah, ini pernyataan risikonya kita masukkan, tujuan kegiatan dimasukkan, karena nanti tujuan kegiatan akan nanti berpengaruh pada yang dampaknya tadi akan mempengaruhi yang mana. Prinsipnya sama lah seperti Excel. Pemilik resiko nanti bisa ini ditambahkan secara manual. Kita lihat hasilan data kegiatan aja, Pan. Buka, nggak usah di sini. Nah, ini kalau mau dilihat ya, ini pernyataan risiko, penyebabnya, lalu ada internal atau eksternal, nah dampaknya, terus tahapan kegiatan ini sesuai dengan si SOP ya, kalau tahapan kegiatan ya. Nah, pemilik resikonya nanti bisa disesuaikan siapa yang punya kegiatannya. Ada perubahan jabatan. Oh ya, nanti pemilik resiko berubah, bukan nama tapi berdasarkan jabatan.
Ini ada revisi kemarin ketika kita melakukan pembahasan, kegiatannya memang atas nama saya, tapi ketika di dalam pemilik resiko itu menyebutkan jabatannya, bukan menyebutkan nama. Oke, close aja. Ini Nah, responden untuk responden. masuk. Nah, ini ketika kita kan masukin skala ya, nilai-nilai apa namanya, nilai kemungkinan dan nilai dampak. Nah, kita memberikan ruang juga kepada rekan-rekan responden untuk input secara langsung di dalam aplikasi. Dan kita sudah menentukan siapa yang menjadi respondennya kita. Nah, ketika saya sudah menentukan Irfan sebagai responden kita, nanti di dalam akunnya Irfan itu nanti ada notifikasi bahwa Irfan harus mengisi skala untuk pernyataan risiko yang itu. Udah ada ya kegiatannya. Nah ya, asumsi bahwa ini Irfan udah nyoba nih masukin, kita uji coba untuk Rakib, Laptah. Nih kemarin kita nyoba. Nah setelah si masuk yang tadi apa namanya skala nilai, kita nanti masuk lagi ke dalam pengendalian. Mau lihat ininya nilai risikonya. Nilai skala risiko, coba boleh. Nah, ini tadi kerekap. Kalau misalnya seandainya Irfan udah isi, saya sudah isi, nanti akan ke record. Responden 1 ngisi apa aja, responden 2 ngisi apa saja, terus rata-ratanya berapa. Nah, rata-rata yang dipakai untuk perankingan adalah rata-rata penjumlahan rata-rata untuk skala kemungkinan dan rata-rata untuk skala dampak. Nilai kedua ini nanti akan dianalisis secara langsung sama aplikasi yang mana yang perankingannya yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi udah langsung ada di sini. Cuma peta muncul nggak? Analisis risiko. Peta udah dibuat belum di dalam aplikasi? Enggak ya, nggak buat peta ya. Belum ya, hanya rankingan ini ya. Nanti mungkin di dashboard ya, di dashboard. Petanya yang kayak peta itu kalau misalnya tampil dia di dashboard aja Mbak atau di sini? Di dashboard aja. Dia sudah tampilan kan ya. Nanti kan hanya gambar yang ini kan yang seperti enggak, tapi karena kan kalau si peta resiko itu per resiko. Oh, per resiko. Oh, berarti dia masuk ke dalam sini, ke dalam tampilan si itu yang apa? Tampilan kegiatan ini. Nah, resiko kan udah ada gambar ikon grafik tuh. ya. Nah, ini kalau di sini yang keluar matriknya ya. Ya, matrik. Ranking 1 kebenaran aja ini rankingnya susunannya sesuai dengan si jumlah pernyataan sesuai dengan pernyataan risiko. Nah, setelah ini sudah keluar masuk ke pengendalian, input pengendalian. Jadi kalian mau tangani semua risiko ini, 4 risiko. Ya, jadi harusnya lazimnya kita punya PR untuk menindaklanjuti sebanyak 4 risiko itu. Nah, karena kalau SPP sendiri kan kita bisa memilih risiko yang mau kita handle. Oh, prinsipnya. Iya. Karena kan ada yang itu tuh Mbak, yang persentase ujungnya itu kan yang di KKE itu kan ada berapa yang telah kita tindak lanjuti ya. Nah, itu kalau setelah RTP maksudnya. Iya, RTP itu kan dari pernyataan, kan keluar nih pernyataan risiko misalnya dalam satu kegiatan, tadi kan ada 4 kegiatan. Nah, terus kan seandainya dalam kegiatan operasional misalnya ada 10 kegiatan. Dalam masing-masing kegiatan ada 4, berarti kan ada 40. Nah, 60% itu dari 40 atau 60% itu dari yang kita pilih? Dari yang kita pilih harusnya. Jadi kita tuh dimungkinkan untuk resiko mana nih yang perlu kita tangani, resiko ranking 1 sampai 3 aja atau mau semuanya? Oh, oke. Oke, berarti enggak lah. Oh, ya udah kalau gitu kita nanti membuat choice lagi ya. Berarti yang ditindaklanjuti akan yang masuk dalam kategori kita buat checklist lagi ya. Jadi nanti ketika analisis keberhasilannya dari yang si sampel itu aja kan? Ya. Oh, oke. Dari sampel si RTP itu, jadi yang kita tangani itu yang kita RTP kan. Misalnya cuma 1 sampai 3 doang, resiko yang kita mau kendalikan, itu yang kita kendalikan. Nggak semua jadinya.
Oke. Berarti nanti kita checklist, nanti di RTP keluar ya. Ya. Kita checklist misalnya seandainya dari 10 kita checklist hanya 5 misalnya gitu ya. Ya. Nah, di RTP keluar 5. Nah, 5 ini yang jadi uji sampelnya ya untuk kegiatan itu. Harus di-handle ya. Oh, oke. Gitu. Ya tidak lanjut berarti cuma 5 itu. Jadi nanti sebelum keluar setelah penginputan semua ini selesai berarti kan, tapi kan tetap pengendalian pemantauan tetap diisi. Iya. Nah, setelah itu sebelum dia nanti masuk ke pencetakan, dia sudah sudah dipilih dulu pernyataan risiko mana yang akan ditangani gitu. Ditangani, dikendali. Ditindaklanjuti. Tapi semuanya tetap akan ada pengendaliannya, guys. Tetap sampai pemantauan tetap ada. Mulai dari kendalian jadi Kayaknya kalau di Excel bukannya komplit ya, Mbak? enggak, aku enggak tuh. Enggak ya? Ya. BPKP gitu enggak semua resiko kita harus handle gitu. Berarti titiknya dari pengendalian. Oh, dari pengendalian. Pemilihan pernyataan resiko. Tapi skala resikonya tetap ada, Bu ya. Setelah skala resiko baru ini, Bu ya. Iya, skala resiko. Ini Excel-nya. Setelah kita ranking itu apa? Oh, ya. Iya, Jadi pengendalian. skala resiko. Masuk ke Sebelum pengendalian. Mulai di situ. Oh, di pengendalian terus kita sudah memilih ya? Kita milih. Oh. Jadi dari Setelah dari skala dari sini, Bu ya. Ketika ini keluar analisis risikonya, ini kan ada rankingnya nih. Berarti ini yang mana yang mau dikendalikan? Iya, langsung dipilih. Kita mau pilih yang mana nih yang mau dikendalikan sampai ke RTP gitu kan. Itu jadi nggak semua. Oke. Iya. Ntar buat Dikendalikan. Ada juga yang dia mau Semua. silakan gitu. Ya. Ya kan toh berarti kan kita memberikan kelonggaran ya. Ya. Kita membuat checklist ya. Terserah kan gitu kita memberikan pilihan ya. Kalian bikin cek aja di sini. Iya. mana dia Berarti kan setelah setelah analisis itu nanti ada checklist untuk pemilihan yang pengendalian ya. dari ranking bisa kalian tambah nih, dari ranking ini tambah kolom 1. Ya, sebelahnya ranking ya. Checklist gitu, hijau yang mau dikendalikan. Dia masuk nanti ke kelas selanjutnya. Oke. Ya masuk. Nah, itu nanti berarti nilai akhirnya dari yang dikendalikan itu. Iya. Dari uji sampel yang telah dipilih itu. Terus nanti di RTP, di rencana tindak pengendalian ini nanti cuman yang dipilih aja, Bu, nggak semuanya. Kalau daftar risiko gimana? Dokumen daftar risiko, Mbak? Semua. Kalau daftar risiko Kan ada 3 tuh. Oh iya, semua. Kalau daftar risiko semua, peta risiko semua. RTP kan yang dipilih ya? RTP yang dipilih. Oh, ini peta risiko. Masih semua. Sama daftar risiko semua. RTP aja ya yang. RTP yang nanti disesuaikan mana yang mau dikendalikan. Oke, aja kan. Ini kamu Irfan yang bikin? Enggak, Bu. Nggak sanggup kami. Tahu dia. Dia yang buat itunya, flow-nya. Yang menskripkannya Irfan. Tapi abis itu di orang ketiga kan dan orang keempat kan. Dan kelima kan. Oke. Pengendalian, oke, tindak lanjut. Nah, ini berarti dari pengendalian. Oke, terus di pemantauannya mana? Ada di dalam pengendalian ya? Ya, di pengendalian. Nah, berarti ini kan kalau di Excel kan antara pengendalian sama pemantauan Infocom kan dipisah tuh, Mbak. Sheet-nya kan? Nah, kalau di sini boleh nggak kami gabungin? Ada nggak sih tujuan khususnya misahin itu antara pengendalian Infocom dan pemantauan? Boleh nggak inputan ini kita jadiin satu? Ini kan kayak sudah kita buat. Iya, nggak ada. Nah, ini kan kita coba satuin ya. Di atas yang pengendalian, di bawahnya Infocom, di bawahnya lagi pemantauan. Jadi satu langsung ini. Iya, oh ini kan semuanya harus kita lalui. Kita isi. Ini kan setelah kita risiko kan? Iya. Iya. Nah, ini sama bulannya tetap. Nanti outputnya kan terpisah kan? Ya. Output. Ini kemarin kita sepakati waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan. Kan RTP kan semua. Iya, tetapnya RTP ya. Kemarin kita sepakat waktu pelaksanaan pengendalian bisa pakai ini ya, bisa pakai apa namanya durasi ya. Iya.
Itu mau durasi Jadi nggak atau cuma bulan aja, tapi kita bisa buat nanti misalnya triwulan 1 Januari sampai Maret misalnya gitu. Oh, ya. Jadi kita buat pilihan Januari aja kah atau rentannya Januari sampai bulan Juni misalnya gitu. Jadi itu lebih fleksibel kan, iya, nggak segitu ininya kaku gitu ya. Nah ini existing infocom, perbaikan informasi, perbaikan komunikasi. Nah ini juga perbaikan pemantauan. Nah ini ada waktu pelaksanaan pemantauannya. Sama waktu pelaksanaan pemantauan juga nanti akan dibuat rentan waktu juga. Oke, simpan. Tujuannya Lia apa nih? Jangka pendeknya apa aja? Jangka pendeknya prototipenya ini sama pedoman. Prototype, SOP. SOP enggak yang SOP harus. SOP itu bagian wajib dari aplikasi untuk kita kembangkan nanti pelingkup yang lebih besar. SOP-nya ya harus. DHT. Oh. Kalau nggak ada kalian proses bisnisnya itu nggak bisa. Terus kita nggak akan terima. Oh iya, kemarin aku buat si aplikasi sama pedomannya. Tapi kalau pedoman kan proses bisnis ya, pedoman itu kan di dalamnya. Nah, iya, ya si manual booknya itu loh, manual booknya. Nah itu kan bisa kan? Manual book kan untuk ini aplikasinya, Iya. caranya. Kalau ini kan beda. Ini SOP-nya lingkupnya dari mana, Mbak? SOP seperti mulai dari siapa dulu sih gitu. Kita mulai dari mana sih? Itu SOP ada alurnya, PIC-nya siapa, tanda tangan kampus. Oh, oke. Kan dibuat sebenarnya kan sama aja ya. Iya. Enggak ya? Prototype keluarnya. Iya. Keluarannya. Doakan selesai. Tapi internal gitu ya. Untuk sementara iya, Puslitbang Laut dulu aja. Sampai di uji coba nanti di bulan Mei. Oke. Nah, ini ada cetak dokumennya, mana cetak dokumen, Van? Nah, ini kalau kita mau cetak dokumen tadi yang 3 dokumen, nah ada pilihannya kita mau cetak apa, RTP, data resiko atau data resiko dari masing-masing kegiatannya. Ini misalkan RTP. Nah ini RTP. Keluarannya begini nanti ya? Iya. Terus nanti ada daftar resiko. Benar badan. Iya masih Bu. Iya kopnya. Kopnya mau badan litbang atau itu? Kalau kop kan tetap badan litbang toh? Tetap ya? Enggak pakai puslit kan? Nah ini udah kembali kan? Ya, pengendalian tadi kan kirim pengendalian biar di jadi sebelum cetak. Oh iya, sebelum cetak ini tadi yang kita sampaikan bahwa nanti perlu ada approval dari pimpinan. Ketika tadi kita sudah komplit ngisi sampai ke pemantauan, kita kirim ke pimpinan supaya dapat approval dari pimpinan. Nah, ada komunikasi di sini bahwa kita punya risiko itu apa aja dengan kegiatan kita sebagai tupoksi kita apa aja. Nah, kalau seandainya nanti pimpinan sudah approve, masuk ke kita, ke akun kita, baru kita bisa nanti melakukan pencetakan. Jadi kita menandatangani pernyataan risiko itu atas sepengetahuannya pimpinan, apa yang menjadi risikonya kita dalam pelaksanaan tupoksi. Nah, kalian harus di SOP itu berapa lama tuh? Karena pimpinan kan harus terinfo ya. Iya. Dia mau. Iya itu. Iya, terkait dengan itu ya waktu ya. Oke. Baik. Udah tidak lanjut ya. Nah, pimpinan ini dia berjenjang atau langsung kampus? Enggak, di atasnya ya. Berjenjang ya? Di atas aja Mbak, tadi berjenjang. di ini Bu, udah di set di kegiatan. Di awal tadi itu yang pas lagi kita masukin kegiatan, kalau saya masukinnya Pak Sri Hardianto. Di sini nih. Jadi pemilik resiko pimpinannya siapa nih? Jadi akan kirim ke situ. Nanti otomatis masuk ke akunnya Pak Sri Hardianto. Dimungkinkan nggak ada dashboard yang menginfokan Pak Sri harus approve? Ya ada. Ada notifikasi nanti di masing-masing menu ini. Nah nanti ada di sini. Nah nih input skala risiko 0. Kalau misalnya seandainya dia ada, nanti itu skala risiko ada merahnya di situ N tulisannya gitu. Sama termasuk ketika pemantauan juga pengendalian
bukan pengendalian, apa namanya, melakukan tindak lanjut juga. Nanti ada kita settingnya di ke depan akan ada alert. Kalau misalnya itu Januari sampai Maret, berarti kita akan kasih notifikasi ke pemilik resikonya bahwa dia harus melakukan tindak lanjut itu. Oh, langsung ya? Ya, tapi di sini belum. Di sini belum. Nah, jadi itu jadi ya sudah jadi peringatan dini untuk masing-masing pemilik resiko. Gitu. Soalnya selama ini kita kalau bisa pakai manual udah bye-bye aja gitu kan, nggak kelihatan gitu kan, kita lupa gitu kan, itu kapan harus kita tindak lanjuti kan, kapan kita laksanakan. Nah, itu kedepannya kita coba setting ada alert, sama seperti kita input skala resiko, ada notifikasi bahwa kita harus melakukan pemantauan, pengendalian, dan sebagainya. Itu di bulan itu. Lalu setelah tindak lanjut, udah penilaian. Masuk di tindak lanjut dulu. Coba cek tindak. Ini belum kan, kemarin masih salah ini kan. Ya. Apa namanya, harusnya kan ini nilai penilaian akhir. Nah, ini kemarin nih ada miss antara saya sama Irfan. Kita perlunya tindak lanjut dulu. Ini setelah nanti kan ada pernyataan risiko, kita melakukan tindak lanjut. Kita melakukan tindak lanjut, yang tabelnya enggak ada ya? Belum ada ya? Ada. Yang bukan ininya, yang di dalam sini aplikasi belum ada ya? Belum ada. Oh, belum ya? Oh, belum tersedia Mbak untuk yang tindak lanjut. Tapi rencananya bahwa dari dokumen RTP itu, berdasarkan dokumen RTP, kita akan tambahkan kolom RTP buka di dalam. Nah, setelah RTP kan kita jelas bahwa ada pengendalian, ada infokom, dan ada pemantauan yang harus kita lakukan. Nah, kita memberikan pilihan aja dari ketiga itu mana yang bisa kita laksanakan sebagai tindak lanjutnya. Nah, setelah kolom waktu nanti ada keterangan tindak lanjutnya. Misalnya untuk yang nomor 1, ada rencana perbaikan terkait sosialisasi tata cara penulisan laporan kinerja, misalnya gitu ya. Nah, nanti di keterangan kegiatan kalau kita sudah melakukan pengendalian itu, kita akan melaporkan bahwa telah dilaksanakan sosialisasi. Gitu. Dan di sebelahnya nanti ada data dukung. Ada attachment untuk menyatakan bahwa laporan, entah itu berupa laporan, notula, dokumentasi, yang menyatakan bahwa memang sosialisasi itu sudah kita lakukan. Di setelah kolom keterangan, ada lagi nanti satu kolom lagi terkait dengan approval-nya dari pimpinan. Pimpinan yang akan mengatakan bahwa memang benar sosialisasi itu dilaksanakan, bukan akal-akalan atau maksudnya imajiner-nya kita ya gitu. Nah, iya, jadi approval-nya itu jadi kita mengambil sisi bahwa keterlibatan pimpinan itu di sini tuh ada kuat gitu kan. Jadi komunikasinya ini adalah efektif antara pimpinan sama pelaksana. Jadi ketika tadi sudah diketahui apa saja pernyataan risikonya, terus pimpinan sudah mengetahui bahwa itu sudah kita tindak lanjuti. Gitu. Nah, setelah kita tindak lanjuti, sudah kita isi data dukungnya, sudah di-approve juga sama pimpinan bahwa dinyatakan benar kegiatan itu sudah kita lakukan kembali untuk pengisian yang kemungkinan risiko sama nilai dampaknya. Nah, ini terkait sama kemarin analisis KIRA yang kita lakukan untuk melihat seberapa besar risiko yang bisa dapat kita tindak lanjuti, tidak dapat kita tekan ya, dapat kita kendalikan. Nah, ini kita masukin sini. Kalau kemarin saya, Irfan, dan Andika itu kita diskusi rame-rame sama tim efektif lainnya, itu kita menyatakan bahwa oke, kita diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian sebagai responden dan sebagai pemilik resiko, untuk memberikan penilaian kedua setelah kita melakukan pengendalian. Jadi kalau di awal ketika kita menyatakan risiko itu kemungkinannya adalah 4 misalnya, dampaknya adalah 4, setelah kita melakukan pengendalian infokom dan pemantauan, kita kembali mengevaluasi bahwa risiko itu apakah kemungkinannya itu masih 4, apakah dampaknya masih 4. Termasuk responden yang terlibat di awal. Dia melihat lagi bahwa masih 4 enggak kemungkinan untuk munculnya, sama dampaknya masih 4 atau enggak. Tapi selain itu, ada tim Satgas yang akan meng-approve, memberikan penilaian secara dari pertimbangan dan mungkin dari pengamatan gitu.
Kalau kemarin kan di HIRA memang yang bertanda tangan adalah tim penilainya kan ya, yang melihat bahwa ini resiko ini bisa ditekan atau tidaknya gitu kan. Nah, ini adalah tim penilai yang melihat, yang menandatangani. Nah, tapi ini kita mencoba memberikan kesempatan kepada si pemilik resiko sama si responden kembali untuk melihat lagi, menilai lagi. Tapi nanti siapanya? Tim penilai siapa? Kalau kemarin kan Satgas. Nah, nanti kita serahkan lagi kepada Satgas masing-masing unit kerja. Dia yang akan meng-approve nilainya ini benar nggak, dia akan approve memang benar sesuai dengan penilaian si responden, atau dia akan memberikan penilaian sendiri. Nah, kalau kemarin kan melihat zona ya, kalau dari analisis HIRA. Dari merah ke kuning, kuning ke hijau, hijau dinyatakan aman. Kalau di aplikasi kita melihat lagi, kembali lagi ke dari sisi penilaian angka. Tadi kan di awal kita melihat skala 1 sampai 4 untuk kemungkinan sama dampak. Nanti ketika melakukan penilaian juga sama, kita masih melihat dari skala 1 sampai 4. Ketika nanti di awal misalnya kemungkinan 4 dan dampaknya adalah 4, berarti ada 8. Nah, nanti ketika penilaian kedua, kalau misalnya nilainya adalah 7, penjumlahan kemungkinan dampak dan dampak, berarti risiko itu bisa dikendalikan. Jadi dia ada penurunan dari angka 8 ke angka 7. Berarti itu dinyatakan bahwa satu pernyataan risiko bisa kita kendalikan. Nah, misalnya seandainya nanti dari 4 pernyataan risiko, 3 bisa kita kendalikan, berarti capaian kita adalah 3/4%. 75% kegiatan itu bisa kita kendalikan. Nah, itu keluar untuk di analisisnya. Jadi kita tidak lagi melakukan analisis HIRA. Nah, kalau misalnya seandainya nanti ada pertimbangan lain terkait sama si analisisnya, ya indikatornya apa, boleh kita masukkan. Nah, sementara kalau untuk dari sisi kami, ya ngambil mensadur si HIRA, tapi dengan nilai skala yang 1 sampai 4 dulu. Jadi kita ngeliatnya ya awal kita menilai itu sebagai skala 1 sampai 4, nanti berakhir kita mengevaluasi dengan kembali skala 1 sampai 4 gitu. Masuk lagi, balik lagi. Nah, udah terakhir nanti kita tinggal ada laporan. Ini belum ada Mbak, tapi nanti berikutnya kita ada laporan, kita mau melihat risiko itu per kegiatan operasional, atau per kegiatan strategis, atau per total semua kegiatan. Kalau misal tadi per kegiatan, kita bisa ngambil formatnya si HIRA. Format HIRA mana? Yang format yang pelaporan kemarin yang kita pakai HIRA. Nah, begini kan nomor pernyataan. Nah, ini skor risiko adalah skor awal. Terus penyebabnya, dampaknya, rencana perbaikan, waktu, rencana infokom, rencana perbaikan pemantauan, waktu. Nah, ini tingkat yang diharapkan. Terus nilai setelah evaluasi, dan ini dinyatakan bahwa iya atau tidaknya ini resiko berarti bisa dikendalikan atau tidak, ada penanggung jawab. Nah, ini untuk yang laporan per kegiatan. Sedangkan kalau untuk laporan per kegiatan yang operasional sama strategis, nanti kurang lebih kira-kira format pelaporan seperti ini. Analisis tingkat pengendalian risiko, unit kerjanya apa, terus jenis kegiatannya apa, apakah itu operasional, apakah itu strategis, atau itu semua seluruh kegiatan. Nah, ininya format pelaporannya terdiri dari nomor, nama kegiatannya, jumlah pernyataan risiko yang ada di dalam nama kegiatan, risiko terkendali sama risiko tidak terkendali, dan presentasi pengendalian dari masing-masing kegiatan. Nah, nanti di bawahnya ada total dan rata-ratanya. Ini nanti yang kita pakai misalnya seandainya Mbak mau melihat operasional bisa lebih atau enggak dari 60%. Nah, kita lihat nanti dari nilai rata-rata ini. Kita pilih untuk yang kegiatan operasional saja. Nah, nanti ada menunya, kita mau lihat analisis per kegiatan, analisis per jenis kegiatan, misalnya. Atau analisis seluruh kegiatan yang ada di satu unit kerja. Ini kayaknya jangan ini bahasanya nih. Iya. Nah, ya kemarin juga yang dapat dikendalikan. Risiko yang tidak dapat dikendalikan. Oh, oke. Nah, itu udah oke, Mbak, nomenklatur gitu. Kan resiko tidak dapat dikendalikan seolah-olah kayaknya lepas banget. Dari mana? Enggak, ini nomenklaturnya masih masih iya. Soalnya kalau kita baca coba deh, risiko tidak terkendali. Ya iya, makanya kemarin saya ngobrol. Itu?
Liar gitu. Kayak iya. Gerak sendiri aja dia gitu. Kalau risiko yang dapat dikendalikan. Oke. Yang tidak dapat dikendalikan kan dari kita yang dikendalikan. Iya. Oke. Resiko yang dapat dikendalikan sama resiko yang tidak dapat dikendalikan. Belum apa? Ya, belum. Dapat, Ya. aja. Yang belum dapat ya. Nah, gini ya Mbak ya. Nah, ini adalah totalnya, di bawahnya nanti terus ada rata-rata capaiannya. Ada ini nggak? Ada request untuk informasi tambahan nggak yang harus dimasukin Mbak? Di analisisnya ini. Jadi totalnya dapat kan di sini ya? Iya. Iya, di rata-ratanya ini di bawah. Iya. Untuk tolak ukur yang bisa nggak 60%, lebih dari 60% atau kurang dari 60% itu. Kamu apa ini? Pekam ya pengendaliannya. Optimalisasi pengendalian. Nah, ini sebenarnya juga susah nentuin indikatornya. Pengendaliannya kan memang selama ini kan dari sisi waktu lepas, dari sisi kualitas nilainya juga bingung ya Mbak. Pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen risiko. Iya. Judul itu harus ada tujuanmu apa. Dia ada lokus. Lokusnya iya, Puslitbang. LSDP, tapi kalau tujuannya semua masuk di dalam ininya. Masuk pembuatan gitu. Nggak panjang-panjang. Ada optimalisasi dulu, optimalisasi. Apa dulu gitu. Gitu. Nah, ini kalau tujuannya, outcome-nya yaitu untuk pengendalian si manajemen risiko. Nah, ini harus ada itu. Enggak, Mbak. Siapa, coy? Hah? Coach siapa? Coach-nya? Bu Bandia. Ibu Bandia. Bunda. Oh, Bunda. Dia nggak masain itu. Ya. Betul kan? Record ini. Enggak dipakai. Nah. Jadi itu yang kasih perubahan. Ini serempak begitu semua, Mbak. Serempak satu angkatan begitu. Oh, gitu. Serempak satu angkatan begitu. Jadi sampai itu jelas ada apa dulu. Terus dengan pembuatan aplikasi di fokus gimana? Oh, iya, fokusnya ada. Fokus sudah disebutkan. Jadi langsung ke inti. Penjabarannya ada di dalam si ininya, laporannya. Iya. Nah, ini iya, mungkin ini. Nah, ini mungkin yang jadi nanti paling Mbak. Oh, enggak sesetrik itu. Gimana Ivan nanya apa? Ini yang jumlah penyataan resiko. Ini itu jumlah penyataan resiko yang di checklist. Yang sudah di checklist berarti, yang ada di RTP. Ya, yang udah berarti istilahnya, yang udah dipilih. Nah, untuk tahun depan kan mau dipakai nih, misalkan tahun ini udah selesai nih, nilainya udah ketemu nih. Misalkan dari 10 ternyata yang cuma 5. Nah, yang dipakai di tahun depan ini 5 saja atau 5-5-nya 10-10-nya. 10-nya harusnya keambil. 5. Terus kan kalian ada tadi pengendalian. Ternyata bisa nih di-handle tuh. Misalnya 3 bisa dikendalikan, tinggal 2. Itu yang kita kendalikan lagi tahun depan. Oh, kalau kita tuh prinsip begini, Mbak. Misalnya seandainya nih dalam satu kegiatan ada 10. Ada 10 pernyataan risiko. Terus 5 kan bisa dikendalikan. 5 bisa dikendalikan tapi kan nilainya tidak 0. Iya, enggak 0 kan? Misalnya dia tadi kan sudah kita hitung kembali ternyata dari 4 turun ke 3 misalnya gitu kan. Tapi kan 3 ini kan masih memiliki risiko. Ya. Jadi tetap kita bawa lagi. Kita bawa lagi tahun depan, tapi dengan nilai yang baru, bukan nilai si 4, tapi nilai yang baru yang tadi kita sudah melakukan analisis tadi. Dengan nilai 3. Jadi tahun depannya nggak ngambil si 5, walaupun misalnya si 5 ini udah ada bisa dikendalikan, kita nggak ngambil 5, tapi kita tetap ngambil 10. Tidak menutup kemungkinan ternyata dari 10 ini, misalnya 5 yang tadi kita nggak pilih, ternyata siapa tahu dia naik gitu kan. Karena ini sudah bisa dikendalikan, yang 5-nya bisa jadi 2, 2, 2, 1, 1, misalnya gitu ya.
yang ini siapa tahu masih tinggi. Jadi nanti dia akan berbaur kembali sama si 5 yang dikendalikan tadi. Gitu nggak? Gitu. Jadi nanti kita akan melakukan, kita walaupun kita narik data yang lama, tapi kita tetap akan memberikan kesempatan untuk melakukan pembaharuan data di situ. Kalau misalnya mau given dari data yang sebelumnya aja nggak apa-apa. Kita berarti bisa lanjut, kita cuma tinggal ganti tahun doang. Nama, unit, terus kegiatannya apa. Ngambil dari, ada pilihan mau ngambil data dari tahun sebelumnya atau input baru. Misalnya ngambil data dari tahun sebelumnya. Ya udah, ini untuk menjadi data untuk di tahun 2023 misalnya itu. Ya sudah, itu bisa berlanjut terus. Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan Udah Bu ya. ya, mudah-mudahan sih kalau misalnya udah based on aplikasi gini ya running harusnya ya. Nah, kamu make sure lagi bahwa dengan adanya aplikasi ini kita punya database yang bagus. Iya. Nanti saya diskusi ini Mbak terkait sama apa namanya indikator untuk keberhasilannya. Kalau indikator sebelum dan setelah ya kan, sebelum dan setelah adanya aplikasi ya. Kalau misalnya apa dari misalnya sisi waktu, efektif kan nih? ya harusnya efektif kan, tapi kan efektif itu kan dia harus dikuantitatifkan. Misalnya dari sisi waktu, misalnya gitu kan. Ya, terus dari sisi kualitasnya, kalau misalnya sebelum ada aplikasi kemarin ternyata pengendalian kita cuma 50% karena kelupaan misalnya gitu kan. Setelah kita melakukan, setelah ada aplikasi, kita optimis bahwa kita bisa 90% paling tidak kita lakukan pengendalian karena sudah ada alert gitu kan. Infokan kalau aplikasi ini nanti akan menjadi salah satu bukti untuk di KKN. Iya. Tuh, nanti saya konsul lebih lanjut lagi ya Mbak. Ya. Aman, oke. Udah. Ya. Terima kasih.